Bab 60. Kirana bertemu dengan Monique. Restoran Ember. Kirana memasuki restoran. Ia kesini karena ingin makan buatan chef dari restorannya. Sebelum kesini Kirana sudah menelpon manajer restoran jika ia mau datang ke sana agar disiapkan ruangan. Saat berjalan ingin memasuki ruangan yang telah dikasih tahu oleh manajer restorannya, Kirana tiba-tiba ingin jatuh tapi langsung ditahan oleh seorang wanita muda. "Anda baik-baik saja?" tanya wanita muda itu. Kirana mengangkat kepalanya. Kirana dan wanita muda itu saling melihat. "Kamu Kirana kan?" tanya wanita itu. Balasan Kirana. "Aku Stephanie, kamu masih ingatkan denganku?" tanya wanita itu. "Aku ingat," jawab Kirana singkat. Ya, Kirana masih mengenal dan mengingat Stephanie. Teman sekolah menengah atas Kirana, anak kepala sekolah yang pernah berbuat masalah dengan Kirana. Tiba-tiba ada suara. "Hei anak pembawa sial," panggil wanita parubaya yang tak lain adalah Monique. Kirana berbalik melihat Monique. Kirana sudah mengerti kenapa ia tadi mau jatuh, ternyata Monique menyiram lantai dengan air dan untung saja ada Stephanie menolongnya. Di samping Monique ada Adelia menatap sinis Kirana. Monique maju mendekat dan mencengkram lengan Kirana dengan kuat. Berikan berkas aset itu padaku," bisik Monique. Kirana meringis merasakan sakit. Stephanie yang melihat lengan Kirana yang di C3 engkram langsung menepis tangan Monique. "Jaga sikap Anda nyonya," ucap Stephanie. "Siapa kau? Pergi dari sini," ucap Monique. Monique ingin menarik rambut Kirana tapi langsung dicekal oleh Kirana. "Jangan pernah menyentuhku. Dan aku tidak akan memberikan berkas aset itu padamu. Nikmatilah dulu kekayaan Dedi sampai puas sampai aku datang mengambilnya," ucap dingin Kirana. Kirana memberi tekanan pada lengan Monique sehingga membuat Monique merasakan sakit. Kemudian ia mendorong Monique ke depan Adelia. Karena tidak siap, Adelia menjatuhkan gelas minuman dan minuman itu jatuh ke pakaiannya. Adelia marah. "Kurang 4 jar kau," ucap Adelia mengambil gelas dan melempar gelas itu pada Kirana. Tapi dengan cepat Kirana menghindar. Jadi gelas itu jatuh ke lantai. Adelia maju mendekat. Ia ingin memukul Kirana. Tapi malah diten 4 nanogram langsung oleh Kirana. Dan membuat Adelia jatuh menabrak meja. "Ak!" desis sakit Adelia karena tangannya mengenai gelas yang P3 cah karenanya. Kirana tidak akan membiarkan para mereka yang ingin menyakitinya mendekatinya. Ia tidak inginkan vingannya kenapa-kenapa. Monique, Stephanie dan para pengunjung restoran kaget melihat Kirana. "Dengar kalian, aku tidak akan berbuat seperti ini jika kalian tidak melakukan duluan. Dan jangan coba-coba mendekatiku," ucap dingin dan tajam Kirana. "Stephanie, kau bisa ikut denganku," ucap Kirana. Stephanie mengikuti Kirana masuk dalam ruangan Kirana. Para pengunjung kembali makan dan manajer restoran menangani. "Monique dan Adelia, apa kamu sudah lama tinggal di kota A?" tanya Stephanie ketika mereka sudah berada dalam ruangan yang dipesan Kirana. "Tidak juga," jawab singkat Kirana. Boleh aku tahu, tadi mereka siapa Kirana?" tanya Stephanie yang penasaran. "Mereka hanya tikus yang sedang menikmati curian," jawab Kirana. Yang membuat Stephanie bingung dengan jawaban Kirana. "Sudahlah, tidak usah penasaran, lebih baik kita makan," ucap Kirana yang tidak ingin membahas Monique dan Adelia. Stephanie mengangguk tanda mengerti, mereka pun makan. Sesekali Stephanie melihat tangan Kirana mengelves perutnya. "Apa Kirana sakit perut? Kok dia mengelus perutnya?" ucap Stephanie dalam diam yang merasakan aneh pada Kirana. Setelah makanan habis, Kirana berbicara. "Kamu sedang apa di kota ini?" tanya Kirana. Aku lagi pindah tugas di sini. Baru saja kemarin aku pindah," jawab Stephanie. "Memangnya kamu kerja di mana?" tanya Kirana.
Di perusahaan D&S Group, aku sebagai sekretaris di sana. Jawab Stefani. Kirana mengangguk. Dia bekerja di perusahaan Dedi. Berikan aku nomor ponselmu, kapan-kapan kita bertemu lagi boleh kan? Tanya Stefani yang ingin lebih dekat dengan Kirana. Stefani mengulurkan ponselnya pada Kirana. Kirana mengangguk dan mengambil ponsel Stefani dan mengetik nomornya. Ini, aku balik duluan. Semua tagihan sudah aku bayar. Ucap Kirana lalu berdiri. Baiklah, hati-hati Kirana. Ucap Stefani dan Kirana hanya mengangguk saja. Saat di mobil ponsel Kirana berdering. Halo Nek, sapa Kirana. Nak kami sudah tiba di bandara, kamu ada di mana sekarang? Tanya Nenek Melani. Aku baru saja dari restoran Nek, aku sedang dalam perjalanan pulang. Jawab Kirana. Baiklah, hati-hati sayang, ucap Nenek Melani. Iya Nek, balas Kirana. Kirana melanjutkan perjalanan pulangnya. Saat di perjalanan ada mobil yang mengikuti mobilnya. Kirana tersenyum sinis. Kirana tahu siapa pengirim mobil itu. Kirana melajukan mobil dengan santai. Dan ia juga mengecek P0L-nya yang berada di tempat biasanya. Saat mobil itu ingin menyamakan mobil Kirana. Kirana malah memperlambat laju mobilnya. Kirana ingin melihat apa yang akan dilakukan mobil itu. Mobil itu melewati mobil Kirana dan berhenti di depan mobil Kirana. Kirana sudah siap dan tahu akan terjadi seperti ini. Ia mengambil bantal kecil yang berada di sampingnya lalu diletakkan di perutnya agar perutnya tidak membentur bagian mobil saat dia mengerem mendadak. Kirana memegang perutnya. Maafkan Momi ya nak. Momi harus membasmi tikus kecil dulu ya. Ucap Kirana pada perutnya. Orang yang berada dalam mobil di depannya keluar semua. Ada 5 orang. Kirana mengambil P0L-nya. Ia turun dari mobil lalu menyembunyikan P0L itu di belakang tubuhnya. Mau apa kalian? Ucap Kirana. Cantik juga, ucap salah satu dari mereka. Bagaimana kalau kita bom 4-in? Sama dia bos sebelum kita berikan padanya, ucap temannya. Sang bos dari mereka tertarik, melihat Kirana yang sangat cantik ia tergoda ingin mengcipi TV buh Kirana. Tangkap dia. Ucap bosnya. Salah satu dari mereka maju ingin menangkap Kirana. Sedangkan Kirana yang melihat salah satu dari mereka mendekat langsung mentigambak kakinya. Dor karena tidak ingin buang waktu. Kirana juga langsung mentigambak kaki yang lainnya. Dor, teriak mereka bersamaan merasakan sakit di kaki. Kurang 4 jar kau, ucap bosnya yang berusaha untuk berjalan mendekati Kirana. Kirana mentigambak mereka lagi di kaki sebelahnya agar mereka tidak bisa menyentuhnya. Dor, teriak sakit mereka. Mereka semua duduk di tanah. Katakan siapa yang menyuruh kalian untuk datang langsung menemuiku, dasar pensvendang. Ucap tegas dan tajam Kirana. Kirana kemudian masuk dalam mobil dan pergi dari sana. Kirana membuka pintu apartemen. Kirana sayang, sapa Nenek Melani. Mendekat dan memeluk Kirana. Bagaimana kesehatan nenek? Sebenarnya Kirana tidak ingin nenek selalu bepergian nanti nenek lelah, ucap Kirana. Nenek Melani tersenyum. Nenek sehat kok, nenek masih kuat. Ucap Nenek Melani. Membuat Kirana tersenyum. Kakek, sapa Kirana dan memtigaluk kakek David. Kandunganmu sehat kan? Tanya kakek David yang membalas pelfkan Kirana. Cucu kakek sehat kok. Jawab Kirana. Kemudian mereka duduk di sofa. Nak, bagaimana jika kakek dan nenek tinggal bersamamu di sini? Ucap kakek David. Iya nak, agar kamu tidak sendirian di sini. Ucap menimpali Nenek Melani. Kirana mengelah nafasnya. Baiklah kakek nenek, kalian boleh tinggal di sini, jawab Kirana. Kakek David dan Nenek Melani
tersenyum bahagia. Ya sudah kakek dan nenek istirahat sekarang ya, pasti kalian lelah. Ucap Kirana. Iya sayang. Jawab nenek Melanie dan kakek David tersenyum. Kemudian mereka masuk di kamarnya. Ponsel kakek David berdering. Siapa? Tanya nenek Melanie. Mereka sekarang sudah di kamar, Alexander. Jawab kakek David. Lalu mengangkat telepon. Tuan, sapa Alexander di telepon. Ada apa? Tanya singkat kakek David. Kirana sudah mengirimkan surat cerai pada Alvano, ucap memberitahu Alexander pada kakek David. Apa Alvano menandatanganinya? Tanya kakek David. Tidak tuan, sampai kapanpun Alvano tidak akan menandatangani surat cerai itu. Jawab Alexander. Berarti mereka belum bercerai. Ucap kakek David. Iya tuan, jujur saja aku tidak ingin mereka bercerai. Ucap Alexander. Ya mau bagaimana lagi? Ucap kakek David. Tapi Kirana akan tetap menganggap mereka sudah bercerai. Lanjut kakek David. Aku hanya berharap mereka berdua bersatu lagi tuan. Ucap Alexander. Ya semoga, balas kakek David.